Kami dari kelompok 5A akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur senyawa dan cara optimasinya. Pertama-tama, ini jurnal yang akan kami gunakan dengan judul Synthesis and Biological Evaluation of Novel Oxadiazole Derivatives, a New Class of Thymidine Phosphorylase Inhibitors as Potential Antitumor Agents. Struktur yang akan kami buat dari jurnal ini yaitu senyawa dengan nomor 3C. Kerangka dasar yang digunakan yaitu ini. Struktur 3C yakni dengan mengganti R1 dengan kerangka fenil, sedangkan R2-nya dengan mengganti 2 aksen klorofenil. Untuk membuat senyawa tersebut, kita harus mempunyai aplikasi Gauss View. Untuk membuka aplikasi tersebut, kita buka menu, lalu kita cari Gauss seperti ini, Gauss View, lalu kita klik, kita buka. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita perkecil, kita sesuaikan agar lebih mudah. Senyawa 3C yang akan kita buat, kita lihat dulu, terlebih dahulu kerangka dasarnya. Kerangka dasarnya seperti ini, kita bisa mencarinya di ring fragment. Selanjutnya kita pilih senyawa kerangka yang mirip seperti itu. Seperti ini, tetrahidrofuran. Kita klik dan kita klik pada layar untuk membuat seperti ini, lalu kita sesuaikan kerangkanya. Seperti ini. Lalu kita lihat senyawa apa yang perlu kita tambahkan pada kerangka ini. Yang pertama kita lihat atom N di sini. Dan di sini masih atom C, sehingga kita harus mengganti atom C di sini dengan atom N seperti pada kerangka. Untuk menggantinya, kita klik elemen fragmen, lalu kita pilih atom nitrogen. Seperti ini, kita klik. Lalu untuk mengubahnya, kita hanya perlu mengklik pada atom C yang ingin kita ubah. Seperti ini, lalu yang satunya seperti ini. Selanjutnya kita lihat apalagi yang perlu kita ubah. Di sini kita melihat adanya ikatan rangkap, sehingga kita perlu mengubah ikatan N dan C menjadi ikatan rangkap. Untuk membuat ikatan rangkap, kita mengklik Modify Bond, kita klik, lalu kita klik atom yang ingin kita ubah ikatan rangkapnya, seperti ini. Lalu kita pilih ikatan rangkap. Oke. Selanjutnya kita lihat apalagi yang perlu kita tambahkan. Di sini kita melihat ada atom S, sehingga atom H di sini kita perlu mengganti salah satu atomnya dengan atom S. Untuk menggantinya sama seperti tadi, kita hanya perlu mencari atom S, lalu kita klik pada salah satu atom H-nya, seperti ini. Lalu kita sesuaikan atom H yang berlebih, kita hapus. Untuk menghapus atom H tersebut, kita hanya perlu mengklik mencari menu seperti tanda gitar seperti ini dengan nama delete atom. Lalu kita hapus atom yang ingin kita hapus. Ini yang berlebih, ini, dan ini. Lalu kita lihat lagi kerangka dasarnya. Pada kerangka dasarnya, atom C dan atom S memiliki ikatan rangkap, sehingga kita perlu mengubah kerangka yang kita buat menjadi ikatan rangkap antara atom C dan atom S. Kita ubah, lalu kita okekan. Selanjutnya kita menambahkan atom CH2 pada tangan N seperti ini. C, kita hanya mencari atom C, kita klik atom C dan kita gantikan pada atom H seperti ini. Selanjutnya ada atom N yang terikat
pada C, sehingga kita menggantikan salah satu atom H dengan atom N. Kita klik atom N, lalu kita klik pada atom H yang ingin digantikan, seperti ini. Selanjutnya, pada atom N terikat gugus R2. R2 pada senyawa 3C, yakni 2-klorofenil, sehingga kita perlu menambahkan kerangka 2-klorofenil pada kerangka yang kita buat. Untuk membuat kerangka fenil, pertama-tama kita mencari kerangka benzennya terlebih dahulu. Kerangka benzen kita buka ring fragment, lalu kita pilih benzen. Ini benzen, kita klik, lalu kita gantikan atom H ini dengan kerangka benzen yang sudah kita klik tadi, seperti ini. Kita sesuaikan bentuknya agar kerangka benzen terlihat dengan jelas. Setelah itu kita lihat ada kerangka kloro, sehingga kita perlu menggantikan atom H dengan atom kloro pada posisi ke nomor 2. Kita cari atom kloro seperti ini, Cl, lalu kita gantikan atom H di nomor 2, 1, 2, seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan ikatan rangkap terkonjugasi pada benzen dengan cara kita klik modify bond, lalu kita pilih ikatan rangkapnya. Yang ini rangkap 2, yang ini tunggal, ini rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, seperti ini. Lalu kita sesuaikan lagi bentuknya. Setelah selesai, kita lihat apalagi yang perlu kita ubah. Pada kerangka dasar kita perlu menambahkan kerangka R1. Untuk senyawa yang akan kita buat, R1-nya yaitu fenil, sehingga kita perlu menambahkan gugus benzen untuk menggantikan R1 di sini. Kita buka ring fragment, lalu kita pilih benzen seperti ini. Kita gantikan atom H yang tertinggal di sini, ya seperti ini. Lalu kita sesuaikan kerangka ikatan terkonjugasinya. Kita pilih ini seperti tadi, lalu kita sesuaikan rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, setelah itu kita lihat apalagi yang masih kurang. Untuk melihatnya dengan jelas, kita bisa memperbesarnya dengan mengklik ini. Kita lihat, kita bisa memutarnya. Ini merupakan struktur 3 dimensi yang sudah kita buat. Kita bisa melihatnya dari arah sini maupun dari arah sini. Selanjutnya kita minimasikan kembali. Lalu untuk mengoptimasinya kita terlebih dahulu perlu menyimpannya dengan cara kita buka menu file, lalu kita pilih save. Kita pilih di mana kita akan menyimpannya dengan nama yang sudah kita tentukan. 3C misalkan. Lalu kita pilih files of type-nya dengan ini Gaussian input files. Untuk save as juga kita ganti dengan Gaussian input file, lalu kita pilih save. Setelah itu kita membuka untuk mengoptimasinya kita perlu membuka menu calculate, lalu kita pilih Gaussian. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita ubah pada job type
menjadi optimization. Selanjutnya pada method kita menggantinya dengan ini hard revoke kita ganti menjadi semi empirical. Lalu default spin kita ganti menjadi restricted. Selanjutnya kita submit. Bila muncul tampilan seperti ini, kita hanya perlu mengklik save. Lalu selanjutnya kita tuliskan lagi namanya, nama untuk kedua kali, misalkan 3C optimasi. Sama seperti tadi, file of types kita ganti dengan Gaussian input files. Selanjutnya pada save as kita juga ganti dengan Gaussian input files. Kita pilih save. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini kita OK. Dan kita tunggu proses optimasinya. Butuh waktu beberapa menit tergantung pada struktur yang akan kita optimasi. Bila strukturnya terlalu kompleks, maka proses optimasi juga akan menjadi lama. Setelah muncul tampilan seperti ini, Gaussian job has completed. Ini artinya proses optimasi yang kita lakukan telah selesai. Jika muncul perintah do you want to close the Gaussian window, kita hanya perlu mengklik yes. Selanjutnya jika kita ingin membuka hasilnya, kita klik yes. Lalu kita buka nama yang telah kita buat tadi, 3C optimasi. Lalu kita open dan kita lihat hasilnya. Ini adalah kerangka yang sudah kita optimasi. Ini kerangka yang belum kita optimasi tadi. Kita tutup kerangka yang belum kita optimasi dan kita hanya perlu membuka yang sudah kita optimasi seperti ini. Ini kerangkanya. Lalu selanjutnya kita bisa menyimpannya dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk Gaussian input file, tapi kita bisa menyimpannya dalam bentuk mol2. Untuk menyimpannya dalam bentuk mol2, kita hanya perlu kembali ke menu file, lalu kita pilih save, lalu kita ganti namanya 3C optimasi dengan nama yang lain, misal 3C mol2. Selanjutnya kita pilih files of type dengan menggantinya menjadi ini mol2 seperti ini. Kita klik, lalu pada save as juga kita ganti dalam bentuk ini mol2 file, lalu kita pilih save. Setelah selesai dengan proses yang telah panjang, kita bisa membuka hasilnya pada dokumen yang sudah kita simpan tadi. Kita buka dokumen, lalu kita cari yang sudah kita buat. Nah, ini adalah hasil optimasi kita yang sudah kita lakukan tadi. Ini dengan banyak sekali angka-angka. Kita bisa melihatnya. Kita bisa melihatnya. Lalu kita tutup dan kita lihat hasil optimasi kita yang pada bentuk mol2 seperti ini. Kita buka. Dan inilah hasil optimasi kita. Seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya bagaimana proses pembuatan dan cara optimasi struktur dari ini, struktur 3C dengan kerangka dasar seperti ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya.